Halo, perkenalkan, nama saya Agung Alessandro Panjangan. Biasanya nama Halo, kenalin, namaku Achiko Natolandoko, bisa dipanggil Ciko, dengan NIM terakhir 310, asalku dari Karawang. Kenalin, aku Langgeng Rizky Rahmanda, panggilan Langgeng, NIM 316, asal Semarang. Halo, perkenalkan, nama saya Agung Alessandro Panjangan dengan nama panggilan Agung, dengan NIM belakang saya 328, asal saya dari Medan. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Pengucaksana, biasa dipanggil Agung dengan NIM belakang 348. Saya berasal dari Solo. Siapa sih Lurah Sang Menteri? Beliau adalah Bapak Wahyudi Anggoro Hadi yang merupakan Lurah Desa Pangungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum menjadi lurah, beliau merupakan seorang mahasiswa di Prodi Farmasi Universitas Gadjah Mada. Setelah 11 tahun lamanya kuliah di sana, beliau lulus dengan IPK 2,04 yang menjadikannya sebagai lulusan dengan IPK terendah yang pernah diluluskan oleh Universitas Gadjah Mada. Walau menyandang predikat tersebut, beliau mampu membuktikan bahwa selama menjadi lurah dari periode 2012 sampai dengan 2018, dilanjut dengan periode 2018 sampai dengan 2024 mendatang, beliau mendapat penghargaan alumni berprestasi dari Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, pada tahun 2016 mendapat penghargaan di bidang kebudayaan, sedangkan yang kedua mendapat penghargaan di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pada tahun 2013, Desa Pangungharjo menjadi desa terbaik tingkat daerah istimewa Yogyakarta dan menjadi proyek percontohan desa ramah anak tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2014, menjadi juara pertama UP2K PKK tingkat daerah istimewa Yogyakarta, nominator penerima Eagle Award, dan desa terbaik tingkat nasional. Alasan awal mengapa Bapak Wahyudi itu mencalonkan diri menjadi lurah karena pada masa saat pencalonan, menurut beliau tidak adanya calon yang mendorong perubahan bagi desa, sehingga beliau mencalonkan diri dengan tujuan organisasi dan visi misi yang tercerminkan, menyelenggarakan pemerintah yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat desa Pangungharjo demokratis, mandiri, dan sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Ini merupakan visi dari desa Pangungharjo yang tercerminkan oleh Bapak Wahyudi Anggoro Hadi yang muncul dari keresahannya sebagai warga desa sebelumnya. Visi tersebut ditujukan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi desa Pangungharjo. Dari visi tersebut, Desa Pangungharjo ingin mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, dan berkesadaran lingkungan melalui pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Untuk strategi, kelompok kami membagi menjadi dua strategi, yaitu strategi pemenangan calon, dan yang kedua adalah strategi untuk mencapai tujuan desa. Yang pertama, strategi pemenangan calon, di mana Bapak Wahyudi Anggoro Hadi berhasil memenangkan pemilihan lurah tanpa adanya politik uang, di mana beliau adalah orang yang melawan keras politik uang yang lazim ditemukan di daerah Pak Wahyudi Anggoro Hadi. Hal-hal inilah yang membuat keberhasilan Bapak Wahyudi Anggoro Hadi dapat memenangkan pemilihan lurah di desa Pangungharjo. Yang pertama, tidak memiliki catatan buruk, lalu kedua, memiliki visi dan misi dan cara penyampaian harus baik sampai ke masyarakat. Dan ketiga adalah strategi setara uang, di mana Bapak Wahyudi Anggoro Hadi menerapkan prinsip hal yang ingin didapatkan, beliau haruslah sama dengan uang yang dikeluarkan oleh calon lain. Lalu strategi yang kedua adalah strategi untuk mencapai tujuan desa. Yang pertama, mendirikan BUMDes, lalu kedua, dengan meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi, lalu yang terakhir yang ketiga adalah menjalankan entitas desa sebagaimana perspektif politik. Kultur yang dibangun. Bapak Wahyudi Anggoro Hadi ingin meng-highlight dan memperbaiki kultur di Desa Pangungharjo di masa kepemimpinannya dengan cara yang pertama, Bapak Wahyudi Hadi Anggoro ingin mengembangkan kultur birokrasi yang baru dengan menerapkan sistem pengendalian berbasis kinerja yang dimana siapa yang melakukan pekerjaan yang baik maka akan menghasilkan gaji yang baik pula. Yang kedua, beliau juga mengembangkan kultur berbasis demokratis di mana keterbukaan serta kebebasan didapatkan oleh seluruh masyarakat
Dan juga dimensi publik pelayanan masyarakat diperluas sehingga bukan hanya pola administratif, namun harus adanya pola pelayanan publik. Manajemen kontrol. Terdapat 3 pandangan manajemen kontrol. Yang pertama itu ekonomi, yang kedua sosial dan politik, serta yang ketiga pendidikan. Untuk yang pertama ekonomi, Bapak Wahyudi mengembangkan program bank sampah dan juga konsultasi keluarga. Kenapa dibuat program ini? Karena terjadi ketidakberdayaan ekonomi di Desa Panggung-Harjo yang terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, finansial literasi yang rendah. Kemudian yang kedua, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan yang terakhir, pendidikan yang kurang memadai. Program pengolahan sampah dilakukan dengan pengumpulan sampah yang diakumulasikan menjadi uang, tetapi kemudian diperbarui oleh Pak Wahyudi menjadi satuan emas agar kedepannya bisa menjadi tabungan di hari tua di Desa Panggung-Harjo. Desa juga bekerja sama dengan Pegadaian untuk keberlangsungan program bank sampah ini. Program yang kedua adanya klinik konsultasi keluarga yang di dalamnya terdapat program coaching, consulting, dan mentoring. Pada program coaching di dalamnya memberikan inspirasi dan deteksi dini apabila terdapat masalah keuangan pada keluarga di Desa Panggung-Harjo. Yang kedua, pandangan sosial dan politik. Pak Wahyudi mengeluarkan kartu sehat dan kartu pintar untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa Panggung-Harjo. Yang ketiga, pendidikan. Pak Wahyudi mengeluarkan program asuransi swasta bagi warga yang kurang mampu dengan cara desa yang membayar premi asuransi tersebut. Untuk struktur organisasi Desa Panggung-Harjo, struktur yang digunakan adalah struktur unit bisnis, di mana Desa Panggung-Harjo menerapkan fungsi tersendiri untuk setiap lini produk maupun output yang dihasilkan. Hal ini terinspirasi dari BUMDes Panggung Lestari, di mana memiliki 5 unit usaha, antara lain yang pertama, kelompok usaha pengelolaan sampah yang bergerak di fungsi sosial, yang kedua, kelompok Mataraman yang bergerak di bidang wisata desa, yang ketiga, The Pelataran yang bergerak di bidang rumah makan, yang keempat, PT Sinergi Tanjung Lestari yang berorientasi pada pasar ekspor di bidang manufakturing minyak nyamplung, dan yang terakhir yang kelima, pasar desa yang memanfaatkan sumber daya desa karena pasar online desa. Mengenai resources ataupun sumber daya, masalah SDM yang muncul di desa yakni terdapat perbedaan mindset masyarakat yang memaknai bahwa pelayanan publik sama dengan peranan administrasi, sehingga berdampak pada output kinerja yang dihasilkan. Titik permasalahan di desa ini adalah tidak adanya pengelolaan desa oleh negara, di mana tidak pernah diberikannya pelatihan dari tingkat kabupaten, dan kedua, tidak pernah dikenalnya jenjang karir dalam sistem pemerintahan desa, sehingga menyebabkan tidak adanya peningkatan kualitas atas SDM di tingkat desa selama ini yang ada di Indonesia. Inovasi yang dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi dengan mengubah pola relasi warga desa dengan pemerintahan desa, sehingga tidak hanya berkisar pada panah administratif, namun juga pada pelayanan publik seperti barang dan jasa publik. Selain itu, terdapat sistem insentif seperti sistem penggajian berbasis kinerja. Oke, nilai yang dianut dari Bapak Wahyudi Anggorohadi adalah nilai yang dianut dari pimpinan adalah nilai yang bersumber dari pranata sosial, khususnya adalah agama budaya, dan nilai tersebut digunakan untuk membangun dasar dan relasi. Menurut Pak Wahyudi, puncak dari relasi sosial adalah kekeluargaan, puncak dari relasi ekonomi adalah kerjasama, dan puncak relasi dari politik adalah musyawarah, yang mana ketiga hal tersebut merupakan makna operatif dari gotong royong. Hal-hal yang menginspirasi dari Bapak Wahyudi Anggorohadi adalah yang pertama, memiliki pola pikir yang inovatif. Yang kedua, totalitas dalam mengerjakan suatu hal, karena ketika suatu dianggap perlu untuk diperbaiki, maka beliau akan melakukan dengan totalitas. Yang ketiga, program yang ia buat didasarkan oleh riset dan fakta yang terjadi.